2020 sungguh berbeda. Banyak yang terjadi, banyak yang berubah, dan banyak kehilangan. Sukacita dan damai sejahtera seakan lari dari hati. Namun Natal mengingatkan akan kehadiran Juru Selamat bagi kita. Ia Allah Immanuel telah lahir di antara kita, dan Ia akan selalu ada di antara kita di dalam setiap musim hidup kita. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia lahir untuk kita semua. Oleh sebab itu saat ini, mari sama-sama kita mau bawa hati kita, bawa hidup kita, untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita boleh tinggikan nama Tuhan, sebab Dia layak untuk terima segala pujian. Bapa, kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Bapa, ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan
bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu saat ini kami mau memuji Engkau. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Sebab Engkau juru selamat kami yang telah lahir dan tinggal di antara kami. Kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Dia juru selamat kita. Dia Yesus yang telah lahir bagi kita. Dia ada di antara kita untuk kita semua. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, oh Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan, Dia lahir untuk kami, oh Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, oh Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh Dia Yesus sobat kami, oh Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Oh Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia Sang Penebus, Dia Juru Selamat dunia, Dia Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu mari kita sambut Sang Raja. Kita mau bersorak bagi keagungan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa.
buat kita. Dia telah lahir bagi kita. Dan dia berikan satu kedamaian dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada banyak tekanan. Ada banyak pergumulan yang sedang menggoncangkan kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau berlari kepada Yesus, ada kedamaian yang Ia sediakan buat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Oh, hanya Yesus jawaban hidupku.
jawaban hidupku. Selamat sore Bapak Ibu orang tua murid yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk karya Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah terjangkau oleh akal pikiran kami. Engkau telah mengutus anak-Mu untuk lahir ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk menyelesaikan masalah dosa yang tidak pernah bisa kami selesaikan. Ini sekaligus merupakan ungkapan betapa Allah itu mengasihi dan berinisiatif menolong kami. Sore hari ini kami orang tua murid bersama-sama merayakan Natal secara virtual, dan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan supaya kami bisa memahami firman-Mu, bahkan kami juga melakukannya di dalam perjalanan hidup kami. Pimpin hamba-Mu ini supaya di dalam segala kelemahan hamba-Mu ini bisa dipakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada sore hari ini adalah Raja Damai. Kita akan membaca dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6b. Saya akan membacakannya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas bagian ini, saya akan menunjukkan sebuah gambar. Gambar ini mungkin Bapak dan Ibu pernah melihatnya. Ini adalah gambar dari seorang perancang busana dan juga penulis terkenal di dunia. Namanya adalah Cressida Rodriguez. Apa yang terjadi? Cressida ini sakit kanker gitu ya. Dan sebelum meninggal dia menuliskan hal ini. Dia mengatakan demikian. Saya memiliki mobil merek mahal di dunia di garasi saya. Tetapi saya bepergian dengan kursi roda. Rumah saya penuh dengan segala macam desain pakaian, sepatu, barang berharga. Tetapi tubuh saya terbungkus kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit. Ada cukup uang di bank, tetapi tidak bisa membeli kesembuhan. Rumah saya seperti istana, tetapi saya terbaring di tempat tidur ukuran rumah sakit. Saya biasa pergi ke hotel-hotel berbintang 5, tetapi sekarang saya menghabiskan waktu di rumah sakit untuk berpindah dari satu lab ke lab yang lain. Saya memberikan tanda tangan kepada ratusan orang. Tetapi hari ini catatan dokter adalah tanda tangan saya. Saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk rambut, gitu ya. Hari ini saya bahkan tidak memiliki rambut. Rumah ini, mobil ini, jet ini, perabotan ini, begitu banyak rekening di bank, begitu banyak gengsi dan ketenaran, tidak ada yang berguna bagi saya. Tak satu pun dari ini bisa membuat saya lega, menghibur wajah banyak orang dan sentuhan mereka. Kalau kita lihat dari apa yang ditulis oleh Cressida tadi, kita melihat ada satu pesan bahwa apa yang dimiliki, bahwa apa yang dicapai itu ternyata tidak membuat satu kelegaan. Atau dengan kata lain, rasanya semuanya itu tidak memberikan damai sejahtera di dalam hidupnya. Begitu.
Dan bukankah ini yang terjadi di dalam hidup manusia? Kita pun kadang tanpa sadar kita menukarkan damai itu dengan hal-hal, dengan benda-benda, dengan pencapaian-pencapaian yang disebutkan Kirsida tadi. Ya. Tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak mendapatkan damai sejahtera itu. Sesungguhnya damai sejahtera itu apa sih? Ketika kita melihat kamus di KBBI itu dikatakan begini Bapak Ibu, damai sejahtera itu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, kondisi aman. Damai sejahtera juga menyangkut satu kondisi yang tentram, tenang, dan keadaan tidak bermusuhan, rukun, gitu ya. Tetapi apakah damai sejahtera itu sama, yang diartikan ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, kalau kita melihat dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita melihat bersama-sama akan janji, akan adanya damai. Nah, kita akan bersama-sama lihat dari latar belakang lebih dulu. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 8, kita mundur sebentar ya, bahwa di situ sesungguhnya berita nubuatan itu diberikan ketika bangsa Israel itu mengalami yang disebut masa suram. Di dalam Yesaya 8 ayat 23 ini disebutkan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Mereka sedang mengalami masa suram. Mereka juga sedang mengalami kegelapan. Bahkan dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu telah melihat terang. Dan disitulah nubuatan dari Yesaya itu diberikan bahwa akan lahir seorang putra diberikan untuk kita. Di dalam kondisi itulah, dalam masa suram dan kegelapan, nubuat itu disampaikan oleh Yesaya bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita melihat kenapa terjadi masa suram dan kegelapan. Pada waktu itu situasi politik yang terjadi adalah Raja Ahaz, yaitu Raja Yehuda, sedang dikepung oleh Raja Israel dan Raja Aram. Ada juga bahaya lain yang sedang mengancam mereka, yaitu bangsa asing, bangsa-bangsa yang sangat besar. Mereka juga bisa menunggu dan mereka juga bisa akan mengancam akan keadaan Israel yang sedang berperang. Begitu ya. Dan di dalam kondisi yang seperti inilah janji kedatangan Raja Damai diberikan. Tidak selamanya kondisi ini akan terjadi. Kondisi ini akan dilewati. Bahwa akan ada kesukaan yang besar. Yesaya diutus untuk mengingatkan kembali kepada bangsa-bangsa ini untuk datang kepada Allah, berbalik kepada Allah dan tidak mencari pertolongan kepada bangsa yang lain. Apakah posisi Yesaya juga di dalam kondisi yang tenang? Tidak, Bapak Ibu. Posisi Yesaya juga tidak dalam keadaan yang damai. Dia hidup di dalam kondisi yang seperti ini dan dia diutus untuk memberitakan bahwa akan ada pembebas yang dijanjikan. Bahwa keadaannya tidak akan seperti masa suram dan kegelapan berlangsung terus-menerus. Pembebas ini yang akan membebaskan manusia dari dosa. Jadi Yesaya memberitahukan
dan membicarakan bahwa nubuatan ini untuk masa yang akan datang, tetapi juga di dalam bentuk yang lampau, yaitu telah dan pasti akan terjadi, bahwa Allah itu akan menggenapi janjinya. Nah, menarik sekali kalau kita melihat bahwa isi dari nubuatan ini, kita akan melihat ada 3 hal yang penting. Yang pertama, akan ada kelahiran Mesias. Sang Mesias merupakan pemberian dari Allah pada manusia yang akan membebaskan manusia dari dosa. Jadi kedatangan anak Allah sendiri kepada manusia di dalam dunia ciptaannya yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang kedua, nubuatan akan kerajaan Mesias. Dikatakan bahwa lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nubuatan ini menyebutkan bahwa anak yang lahir itu akan memegang tampuk kepemimpinan. Lalu kemudian yang ketiga, membicarakan tentang karakter Mesias. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menarik sekali kalau di dalam budaya Ibrani nama itu mempunyai arti dan terkait erat dengan karakter tersebut. Karakter anak yang akan lahir itu salah satu dari karakter disebut Raja damai. Dia yang akan membawa damai itu. Bapak Ibu, saya membuat satu akronim untuk kita boleh mengingat dengan baik. Apa sih prinsip dari damai sejahtera, ya? Yang disingkat damai. Yang pertama adalah dosa. Kita menyadari, kita mengingat bahwa dosa itu adalah perusak damai sejahtera. Maka ketika kita berdosa, tidak akan ada damai sejahtera. Kita menjadi gelisah. Kita mengingat kejatuhan manusia pertama di dalam dosa itu membawa pada kegelisahan, rasa takut, kebohongan, bahkan penghindaran dari Allah. Lalu yang kedua, A, itu Allah adalah sumber damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada harapan bagi orang berdosa ini untuk mendapatkan damai. Ya, apapun itu, seperti tadi yang kita baca bersama-sama, baik dari benda-benda, dari pencapaian, apapun yang ditawarkan dunia ini ternyata tidak bisa memenuhi akan kekosongan hati kita akan damai sejahtera. Kelahiran Kristus di dunia itu memberikan peluang bagi manusia yang berdosa ini untuk diperdamaikan kembali dengan Allah. Lalu yang ketiga, kalau kita melihat prinsip damai sejahtera, kita mesti memiliki satu kehidupan yang kudus. Kenapa? Damai sejahtera dan kebenaran akan berjalan beriringan. Hanya jika ada kebenaran dan kekudusan, maka akan ada damai sejahtera. Itulah sebabnya ketika kita melakukan satu dosa, melakukan satu pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan, di dalam hati kita itu ada satu kekosongan. Di dalam hati kita itu tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera dan kebenaran itu akan berjalan beriringan. Yang keempat, kita mesti mengarahkan hati untuk taat kepada firman-Nya. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yang kelima, kita melihat bahwa Immanuel, Allah Immanuel itulah yang menyertai kita. Janji ini
memberi pengharapan untuk kita berjalan sampai dengan hari ini. Hidup kita, Bapak Ibu, mungkin tidak sesuai dengan rencana. Bahkan pandemi ini mengubah banyak hal di dalam hidup kita. Mungkin kita harus mengadakan penyesuaian. Mungkin kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Mungkin di antara kita juga ada yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi. Mungkin di antara kita juga ada kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi pegangan kita, misalnya pekerjaan atau mungkin hal-hal yang lain. Tetapi Natal ini memberikan pengharapan kepada kita. Kita berani melangkah, bukan pengharapan yang didasarkan pada kesanggupan manusia, tetapi pengharapan yang didasarkan pada kesanggupan Allah kita. Kita tidak sendiri. Itulah Allah Immanuel yang menyertai kita. Itulah kenapa Allah datang, hadir, menjelma menjadi manusia untuk melawat kita, beserta dengan kita. Karena kita tidak mampu untuk melangkah sendiri. Kita membutuhkan Allah yang memberikan damai sejahtera itu di dalam diri kita. Dan betapa menenangkan hati kita ketika Allah Immanuel itu menyertai kita. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup dengan satu klip yang kita akan lihat bersama-sama, bahwa kelahiran bayi itu memberikan pengharapan kepada kita. Kita tidak sendiri, tetapi ada Allah yang menyertai kita. Janji itu memberikan kekuatan, janji itu memberikan harapan, janji itu memberikan damai sejahtera. Ketika kau tumbuh dewasa, kau akan mengubah dunia. Dan semua orang yang telah lama mencari Tuhan akan menemukannya di dalam. Karena kau akan tunjukkan bahwa Ia adalah kasih. Dalam kesedihan, mereka akan curahkan penderitaannya padamu. Dan kau akan jadi perlindungan dan ketenangan bagi mereka. Kau akan menjadi tempat yang aman, di mana orang bisa terhindar dari yang jahat. Kau akan tunjukkan apa yang layak diperjuangkan, dan mereka akan mengikutimu. Mereka akan lakukan kesalahan dan gagal, tapi suatu hari kau menolong mereka untuk bangkit. Kau akan meneteskan air mata pada dunia yang terperangkap dengan peperangan dan kekerasan. Pada mereka yang menderita dan hilang harapan. Kegelapan akan memburumu untuk merobek jiwamu. Kau akan dibenci karena beritakan kebenaran, dan musuh-musuh inginkan kematianmu. Namun sampai nafasmu yang terakhir, kau akan berjuang untuk kasih dan anugerah untuk setiap kami. Dan kau akan menang, karena kau dilahirkan untuk bawa terang. Dan pengorbananmu akan menyelamatkan kami dari dosa. Yesus, Engkaulah harapan kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang menjanjikan damai sejahtera itu adalah Allah yang tidak pernah melupakan janjinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau datang menjelma menjadi manusia untuk melawat kami orang yang berdosa ini, memperdamaikan dengan Engkau, sehingga kami memiliki persekutuan yang sejati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak sendiri di dalam melewati
lembah-lembah yang suram, bahkan lembah-lembah kekelaman di dalam hidup kami. Karena Engkau yang akan memberikan janji damai sejahtera itu kepada kami ketika kami boleh mentaati akan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami, memampukan orang tua murid untuk kami boleh melewati perjalanan hidup iman kami. Sampai kami boleh menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan kami boleh setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Natal seringkali identik dengan cahaya lilin. Karena memang Natal adalah terang yang datang untuk menerangi dunia yang gelap. Natal memberikan damai sejahtera. Secara khusus, damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kita, di antara keluarga kita. Mungkin kali ini adalah Natal kita tidak bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, karena situasi dan kondisi yang memaksa kita. Tapi saya percaya setiap kita boleh merasakan damai sejahtera itu
Karena Dia, Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan, Natal membawa pengharapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di dunia ini, Engkau membawa pengharapan yang baru, damai sejahtera dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur untuk 1 semester yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu bagi kami semua. Terima kasih untuk penyediaanmu bagi keluarga demi keluarga. Dalam segala kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa, menyerahkan untuk rencana untuk pembelajaran tatap muka, dimulai dari awal tahun depan di bulan Januari. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kedaulatan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kau beri hikmat bijaksana bagi seluruh yayasan beserta jajarannya untuk bisa mengatur dengan penuh hikmat apa yang baik bagi anak-anak kami semua. Kami berdoa untuk para guru, juga Tuhan memberikan perlindungan yang ekstra dan sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa menyerahkan untuk para orang tua murid. Tuhan, untuk rumah tangga mereka, kiranya kasih dari sorga, kasih dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, tinggal dalam keluarga demi keluarga. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan, perlindungan yang sempurna bagi keluarga demi keluarga. Kau juga memberkati pekerjaan para orang tua murid. Ada terobosan-terobosan yang baru, terobosan ilahi terjadi dalam pekerjaan para orang tua murid ini. Sehingga kami percaya dalam segala apapun, Tuhan sanggup memelihara hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk kehidupan anak-anak. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya sukacita selalu ada dalam hati mereka. Hati yang senantiasa mengucap syukur ada dalam hati mereka. Kami percaya Tuhan, kami sanggup melewati keadaan ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami menyerahkan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk bangsa ini. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada dalam hati-Mu. Kau memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya. Tuhan beri hikmat dan bijaksana untuk mereka semua. Perlindungan yang sempurna Tuhan berikan bagi para pemimpin pemerintahan kami. Memberikan roh hati yang takut akan Tuhan, sehingga apapun kebijakan yang dihasilkan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para dokter medis dan siapapun yang bergerak dalam garis depan. Tuhan memberikan perlindungan, Engkau menjaga melindungi mereka semua. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami sanggup melewati masa pandemi ini sebagai pribadi-pribadi yang penuh berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita bersyukur pada sore hari ini kita boleh merayakan Natal. Dan saya percaya damai itu ada di antara setiap kita. Mari kita akan mengembalikan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dan
Bapak Ibu, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang yang abadi, yang kekal dari Allah Bapa, kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, pimpinan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami keluarga besar Skora Kristen Kalam Kudus Malang mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! We want to wish you a Merry Christmas and peace among us. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I want to wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. To wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas to you all. God bless you and family. Loh, jadi ada